الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأصلحوا أمر دينكم ومعاشكم وتفكروا في مسيركم ومالكم. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat dan nikmat umur panjang, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada diri kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Judul khutbah Jumat kali ini adalah Tahun Baru sebagai optimisme membangun pribadi yang baru yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hari ini Jumat pertama di bulan Januari tahun ini, masih dalam suasana tahun baru Masehi. Baru saja kita merasakan atau terlibat langsung dalam semarak perayaan pergantian tahun dengan beragam bentuknya. Ramai pada setiap sudut kota dan desa. Beragam secara digelar dari yang resmi pemerintah, kelompok sosial, keluarga dan individu masing-masing. Suara riuh trompet, aneka kembang api dan sebagainya. Dari gambaran perayaan tersebut di atas, kita dapat menangkap kesan bahwa datangnya tahun baru menimbulkan rasa gembira pada sebagian orang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita gembira? Maka alangkah baiknya apabila rasa gembira tersebut didasari oleh spirit makna yang terkandung pada setiap perayaan tahun baru dengan sedikit banyak mengetahui asal-usulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada beberapa makna yang dapat kita jadikan spirit pada perayaan tahun baru ini. Pertama, bahwa tahun baru adalah tahun harapan dan optimis. Ada banyak sistem
penanggalan di dunia terkait pergantian tahun baru secara periodik selain tahun baru Masehi saat ini, yang pada umumnya bermuatan religius, dilatar belakangi oleh sejarah perubahan sosial dari masa kelam kepada masa yang bersinar, syarat dengan pesan-pesan moral dan lambang kemenangan bagi kebaikan. Maka kerap saja bahwa pergantian tahun baru dari generasi ke generasi selalu memunculkan rasa optimisme dan harapan-harapan baru yang akan dicapai bagi setiap penganutnya. Sejatinya harapan dan rasa optimisme itu dibangun tidak pada saat tahun baru saja, namun setiap saat, setiap detik waktu kita tidak boleh putus akan harapan. Namun barangkali karena sifat manusia lalai dan pelupa, maka disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fasilitas waktu istimewa untuk menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki diri. Salah satunya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kedua, makna tahun baru yang dapat kita ambil hikmahnya adalah bahwa dengan bertambahnya tahun, maka hakikatnya semakin berkurang usia dan umur kita. Maka menyadari sepenuhnya seraya mengintrospeksi diri kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala dosa dan kekeliruan kita di tahun yang lalu adalah langkah bijak di tahun baru ini, membangun optimisme serta berusaha memperbaiki segala kesalahan serta mengisi hari-hari yang akan datang dengan perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jadikanlah harapan dan resolusi kita untuk tahun-tahun yang kita lalui. Rasa gembira kita dengan datangnya tahun baru ini jadikan sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mempergunakan umur dan segala fasilitas hidup yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu ibn Adam yaumal qiyamah min indi rabbih azza wa jalla hatta yas'alahu an khamsin, an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa ma amila fima alima." Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-Nya sehingga ditanya tentang 5 hal kepada dirinya, tentang umurnya untuk apa ia pergunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan, dan tentang ilmu yang apa yang ia amalkan darinya. Janganlah di kemudian hari kita termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak dapat mempergunakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, yaitu berupa kesempatan hidup dengan berbagai amal kebajikan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang baik dan kembali kepada Allah dengan predikat hamba Allah yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seorang hamba dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada mereka, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka
ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka tanpa kita harus memperdulikan tahun berapapun, bahwa setiap detik waktu kita pada hakikatnya adalah kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Maka setiap hari, bulan, tahun adalah baru bagi kita, dan tidak akan kita alami lagi hari, bulan, dan tahun yang sama esok hari. Dan Nabi SAW senantiasa mengajarkan agar kita selalu mengingat kepadanya. Rasulullah SAW mengajarkan doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis At-Tirmizi. Iza staiqaza falyaqul alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dzikrihi. Jika seorang terbangun, hendaklah mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkanku tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku, serta mengizinkanku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah sebagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu mawas diri dari setiap inci langkah kita, agar kita tidak jatuh dalam kesia-siaan umur yang Allah berikan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap detik waktu kita besertanya ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Semoga di sisa-sisa umur kita selalu kita pergunakan dalam kebaikan dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amart, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insani wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazarin wa uzunun bi khabarin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawaqis ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wal huduril jum'ati wal jama'ah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأصحابنا ولمشايخنا ولمن أحبنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.